lupa like and subscribe channel Azrul Anwar Official. Mantul. Oke, kali ini Pak Azrul akan menjelaskan latihan soal ya untuk persiapan penilaian akhir tahun kelas 8. Nah, saya akan membahas tentang persiapan PAT kalian ya. Nah, ini saya mulai latihan soal dari nomor 1 ya. Ini agar kalian besok matematikanya mendapatkan nilai bagus. Nah, kisi-kisinya seperti apa? Nah, ini ingat loh ya, ini bukan soal PAT, tapi latihan soal persiapan PAT atau penilaian akhir tahun matematika kelas 8. Nah, ini bab yang pertama kan tentang teorema Pitagoras. Nah, kalian harus hafal itu sisi-sisi pada Pitagoras. Yang mana kalian harus hafal ya. Ini contoh soalnya, pasangan sisi segitiga. Pasangan sisi-sisi segitiga siku-siku. Pasangan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras. Berdasarkan teorema Pitagoras. Apa saja pasangannya kalian harus hafal. 3, 4, 5. Ya. Kemudian apa lagi? 6, 8, 10. Ya. Nah, ini kalian lipatkan. Kalau ini dikali 2 bisa jadi 3 kali 2 boleh 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10 loh. 6, 8, 10 ya. Kalau kalian lipatkan 3 ya boleh. Ini kalau dikalikan 3, 6 kali 3 18, 8 kali 3 24, 10 kali 3 30. Itu pasangannya. Yang sering keluar sisi-sisi yang pasti ada di Pitagoras ya ini 3, 4, 5, 6, 8, 10. Misalkan ini 4, 10, 25. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Apakah ini betul apa salah? Kalian pakai rumus ini. Nah, sisi yang miring ini kan sisi yang terpanjang. Sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi A, B, C. Kalau mau mencari C itu berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ingat-ingat ya. Kalau mau mencari sisi miring itu A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana caranya? Masukkan sisi miring adalah sisi yang terpanjang 4, 10, 25. Yang terpanjang adalah 25. Berarti 25 sama dengan akar. Nah, ini boleh diisi ini atau ini terserah. Kalau misalkan ini ya berarti 4 kuadrat ditambah yang B-nya menjadi 10 ya, 10 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu 16. 16 tambah 10 kuadrat 100. 116. Nah, apakah 116 itu sama dengan 25? Tidak. Karena akar dari 625 itu jawabannya 25. Kalau akar dari 116 itu bukan 25. Berarti tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti ini bukan segitiga siku-siku. Nah, kalau ini segitiga siku-siku, pasangan sisi-sisi segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pitagoras ya ini sama ini. Kalau soalnya saya ganti pasangan sisi-sisi segitiga, pasangan sisi-sisi bukan. Nah, di sini ada kata-kata bukan segitiga siku-siku. Nah, ya berarti ini. Kalau bukan loh ya. Loh, Pak, apakah ini betul? Ya, boleh dicek pakai ini. Kan sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Jadi 3, 4, 5 misalkan. Yang terpanjang adalah mana? 5 kan? Berarti 5 sama dengan akar. Ini kan sisi yang terkecil. Jadi A dan B-nya bisa ini 3, ini 4. Ya udah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan ditambah. Pokoknya yang miring itu sama dengan akar sisi-sisinya yang lain ditambahkan. Nah, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, akar 25 sama dengan 5. Betul kan? Akar 25 sama dengan 5. Nah, itu nomor 1 ya. Berikutnya
kalau kalian hafal tentang Pitagoras ya, itu soal mencari seperti ini, luas dan keliling segitiga. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Ya, ini A, ini B, ini C. Kalau misalkan ini siku-sikunya di sini misalkan, ini 6 cm, nah, berarti ini D ya, 6 cm, ini 8 cm. Nah, tentukan AB. Ini 6 cm, ini 8 cm. Nah, kan ini ada lambang siku-siku. Kalau lambang siku-siku, nah, ini berarti 4 kali 2 8. Ini lambang siku-siku juga di sini. Misalkan ini 14. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau disuruh pertanyaannya ya, tentukan panjang AB. Nah, AB ya berarti ini kan siku-siku di sini. Ya udah, ini 6, ini 8. Ini berarti kan sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Dan kalau ada lambang siku-siku seperti ini, pasti ini sama ini itu adalah sisi-sisi lain karena berdekatan ya. Kalau nggak ada lambang, misalkan ini di sini gini ya, nah, yang miring yang mana? Ya pasti ini depannya siku-siku ini pasti miring. Karena yang ini, nah ini ada saya kasih tambahan lebih sama ini gini, ini kan sisi lain, ini pasti sisi lain karena dia siku-sikunya berdekatan. Ini sama ini, nah kan berarti ini adalah sisi lain, ini adalah sisi lain. Yang nggak ada gini-giniannya, ini pasti sisi miring, paham ya? Walaupun di model bolak-balik soalnya. Ya, kalau tentukan AB ya berarti AB adalah sisi miring ya, akar 6 kuadrat, ya kan? Ditambah 8 kuadrat, 36. 6 kali 6 36, 8 kali 8 64, 36 tambah 64 100, akar 100 10. Nah, kalau ditanya tentukan luas ini segitiga ABC. Nah, ini kan sudah siku-siku dia ya kan? Nah, segitiga ABC. Tentukan luas segitiga ABC. Apa rumusnya luas segitiga ABC? Setengah. Nah, rumus luas segitiga setengah kali alasnya kan ini ya, AB ya, 10, setengah kali 10 kali tinggi, setengah kali alas kali tingginya ini 14. Udah, 10 bagi 2 berapa? Atau 14 bagi 2 7, 10 kali 7 70 cm persegi. Ingat kalau luas satuannya pangkat 2. Dan rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini rumus luas segitiga. Paham ya? Soal nomor 3 tentang lingkaran. Nah, apa rumus lingkaran? Ingat ya, rumus lingkaran itu misal soal diberikan gini ya. Jika jari-jari lingkaran 7 cm, tentukan A keliling lingkaran, B luas lingkaran. Ini lambang lingkaran ya, jawab. Nah, apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Berarti 2, nah dilihat pi-nya itu bisa 3,14, bisa 22/7. Dikatakan 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7. Kalau tidak kelipatan 7 berarti pi-nya pakai 3,14. Karena jari-jarinya 7 kelipatan 7 berarti pi-nya 22/7 ya.
Nah, R-nya diganti 7. R itu adalah lambang jari-jari. Udah coret-coret 22 kali 2 44 cm. Kalau luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Berarti 22 per 7 ya. Kali R-nya 7 karena kuadrat berarti R-nya 2 kali 7 kali 7 gitu ya. 7 sama 7 coret. 22 kali 7 154 cm persegi. Ini kalau soal tentang jari-jari. Nah, kalau dia menjadi diameter bagaimana? Ya, sama aja. Ini misalkan ya, jika diameter. Nah, ini saya ganti diameter. Jika diameter lingkaran 28 cm. Nah, misalkan seperti ini. Jika diameter lingkaran 28 cm. Oke. Bagaimana kalau soalnya diganti diameter lingkarannya 28 cm ya? Maka keliling lingkarannya adalah diganti dulu. Diameter kan lambangnya D ya. Diameternya 28 cm. Berarti kalau jari-jarinya, nah, jari-jari itu apa? Diameter dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2 berapa? 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 14 cm. Berarti keliling lingkarannya sama. Apa rumus keliling lingkaran? 2 pi R. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 14. 14 bagi 7 2. 2 kali 2 4. 4 kali 22 88 cm. Kalau luas lingkarannya pi R kuadrat ya, 22 per 7 dikali 14 dikali 14 ya, kan kuadrat. 14 bagi 7 2. 22 kali 2 4 4 kali 14, kalian hitung sendiri di sini ya. Yang penting caranya kalau diameter harus dibagi 2 dulu karena dijadikan jari-jari, paham ya? Oke, soal selanjutnya nomor 4, tentukan panjang busur AB. Nah, kalian masih ingat rumus mencari panjang busur? Ingat apa tidak? Nah, rumusnya hubungannya ya, yaitu busur gandengannya apa? Keliling. Juring gandengannya luas. Sudut pusat SP ya, saya singkat SP per 360 derajat. Kalian mau ingin mengerjakan yang mana? Panjang busur. Tentukan panjang busur, berarti yang ini kan, kalian lingkari. Oh, tentukan panjang busur berarti dicari panjang busurnya. Yang diketahui apa ini? Ini ada derajat. Derajat itu berarti sudut pusat. Oh, berarti hubungannya ini sama ini. Kalian tulis busur per keliling lingkaran sama dengan SP sudut pusat per 360 derajat. Dimasukkan ya. Busur saya singkat B, keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi. Pi-nya 22 per 7 kali R, 2 pi R. R-nya berapa? 7. Sudut pusatnya berapa? 30 derajat per 360 derajat. Oke. 7 sama 7 dicoret, berarti 2 kali 22. B per 44 sama dengan 0 sama 0 dicoret. 36 bagi 3 dibagi 36, berarti 1 per berapa? 36 bagi 3. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. 12 ya. 3 bagi 3, 1. 36 bagi 3, 12. Oke, kali silang 1 kali 4, 44. B kali 12, 12B. Berarti B-nya 44 per 12 cm ya. Kalian bisa disederhanakan 44 bagi 4 itu berapa? 11. 12 bagi 4 3. 11 bagi 3 itu 3,3333 gitu ya cm. Nah, sekitar segituan ya. 3,33 cm. Soal nomor 5 ya. Andi mempunyai kawat 48 meter.
ia akan membuat kerangka balok yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 13 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah, nah caranya gimana? Kalian harus tahu dulu rumus mencari ini kerangka balok. Nah, jumlah kerangka balok itu kan balok gambarnya gini ya. Nah, panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Masing-masing panjang, lebar, dan tinggi 4. Maka rumusnya mencari banyak kerangka balok itu 4 kurung buka P tambah L tambah T. Nah, kalian masukkan 4. Panjangnya berapa? 15. Lebarnya 12. Tingginya 13. Nah, 15 tambah 12 tambah 13. 5 tambah 2 7 tambah 3 10. 1 2 3 30 tambah tadi 10 40. 4 kali 40 160 cm. Ini kan masih meter, 48 meter. Kalian ubah meter ke sentimeter. Turun berapa? Turun nolnya 2 jadi M dm cm. Nah, kemudian banyak balok yang dapat dibuat, ya wis, ya udah, banyak balok yang dapat dibuat berarti 4800 kan sudah sama-sama sentimeter. Bisa diubah 4800 dibagi 160. 0101 coret. Iya kan? Nah, 480 dibagi 16. 16 kali berapa? Ada 480. Nah, kan gitu ya, betul ya? Kali berapa? Nah, kalau kalian bingung, ya udah 480-nya kalian pecah 48 kali 10. 16-nya 4 kali 4. Nah, seperti itu. 48 itu 6 kali 8 kali 10. Itu 2 kali 5. Yang 16 ya. Berapa ini? 4 kali 4. Gitu ya. Mengerti ya? Kemudian 8 bagi 4 2. Ya kan? 6 itu 2 kali 3 berarti 2 kali 2 kan 4. 4 bagi 4 1. Sudah. Berarti sisa berapa? 3. 3 kali 2 6. 6 kali 5 30. Nah, 16 kali 3 kan 48. Tambahin 01 loh sama. Berarti jawabannya 30 buah. Nah, Sukses terus channel Azrul Anwar Official. Terus kandas bosku.